Haleluya. Selamat pagi adik-adik, dimanapun kalian berada. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita nyanyikan Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kesempatan bagi kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau menerima firman Tuhan. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini, kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bersukacita. Kita sama-sama bergerak memuji nama Tuhan. This is the day
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. The joy of the Lord is my strength. 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 Ha 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 ha. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. 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 Puji Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menerima firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya, Yesus. Tuhan Yesus, sungguh firman-Mu adalah yang kami butuhkan di saat-saat ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga urapi kami semua, berikan kami hikmat untuk kami mengerti firman-Mu, untuk kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk terima firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu GPDI Kramat maupun cabang-cabang? Kalian percaya kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kita tadi sudah memuji dan membesarkan Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan di pagi hari ini sebelum kita mulai, kalian mau pastikan bahwa kita semua sudah memegang Alkitab kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Lukas 21. Lukas 21 ayat ke-33. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Firman Tuhan di pagi hari ini untuk kelas remaja, kalian berikan judul Yesus mengajar tentang masa depan. Ayat 33 ini dikatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu. Segala sesuatu yang kita lihat di muka dunia ini, semuanya akan berlalu. Tetapi satu hal yang pasti bahwa firman Tuhan tinggal tetap. Kita akan melihat di dalam pasal 21 ini bahwa Yesus mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada umatnya, kepada murid-muridnya tentang apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang. Kita lihat di dalam pasal 21 ini, kalian melihat ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Di dalam ayat 1 dan 2, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Adik-adik kelas remaja yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama kita lihat di sini adalah kebenaran tentang memberi. Firman Tuhan mengajarkan bahwa dari setiap berkat yang kita terima, kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Di dalam Imamat 27 ayat 30, Maleakhi 3 ayat 10 dikatakan, 1/10 dari apa yang kita terima adalah milik Tuhan. Di dalam pasal 21 ini, ayat yang pertama dan kedua, di sini kita lihat bahwa Yesus melihat ada orang-orang yang mempersembahkan, yang mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ada orang-orang kaya yang mempersembahkan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan juga ada janda miskin. Tetapi Yesus memuji janda miskin itu. Tidak semata-mata bicara tentang jumlah. Tetapi kalau adik-adik baca dalam ayat 1 sampai ke 4, janda miskin itu memberikan yang terbaik. Ayat keempat dikatakan ia memberi seluruh nafkahnya. Ya. Janda itu dia memberikan buat Tuhan lebih besar daripada buat dirinya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memberikan yang terbaik, mengembalikan bagian yang terbaik buat Tuhan. Ya, bagaimana caranya? Kalau kita lihat sama-sama, kita buka di dalam 2 Korintus, ya, kita buka di dalam 2 Korintus ayat yang ke-8, pasal yang ke-8, maksud kalimat ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Yang pertama adalah pemberian yang terbaik berdasarkan apa yang ada pada kita. Ya. Dan yang kedua, di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, kita memberi yang terbaik berdasarkan apa yang ada pada kita. Dan yang kedua, kita memberi yang terbaik dengan hati yang tulus. Tuhan tahu hati kita ketika kita memberi. Oleh sebab itu, ketika kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, kita mau memberi dengan hati yang tulus dan bersukacita. Nah, kita kembali lagi di dalam pasal 21, di bagian yang kedua, kita lihat di dalam ayat 5 sampai ke 24, tentu kita tidak akan membaca, tetapi di sini kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Bahkan dia menubuatkan tentang apa yang akan terjadi pada hari-hari yang ke depan. Ya, Yesus menubuatkan tentang segala kesusahan, penderitaan yang akan terjadi kepada para murid-muridnya. Dan Alkitab mencatat bahwa semuanya yang Yesus katakan itu terjadi. Oleh sebab itu, bagi kita kelas remaja yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pun ingin mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini, kita udah lihat ada peperangan di sana, ada bencana alam, bahkan saat ini yang sedang melanda kita adalah tentang penyakit corona ini. Penyakit-penyakit ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, mari adik-adik kelas remaja, kalau kalian suka membaca Alkitab, kalian akan menemukan bahwa segala sesuatu
Tuhan sudah menyatakannya kepada kita. Kalian percaya kalian adalah anak-anak remaja yang mengasihi Tuhan. Kalau kalian mengasihi Tuhan, maka kalian pun mengasihi firman-Nya. Kalau kalian mengasihi firman-Nya, kalian akan membaca firman Tuhan. Ya, di sini kita bisa melihat firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Alkitab yang kalian pegang, yang kalian baca, adalah Alkitab yang mengandung firman Allah, firman kebenaran. Nah, di bagian ketiga, di dalam ayat 25-33, dikatakan tentang kedatangan Kristus. Ya, Yesus pasti akan datang kembali. Ya, Dia sudah naik ke surga dan Dia akan datang kembali. Oleh sebab itu, Yesus mau ketika Ia datang, Dia mendapati anak-anaknya. Kita semua didapatinya tetap setia di dalam Tuhan. Ya, bagaimana kita setia di dalam Tuhan? Di dalam Lukas 21 ayat 34 dan 36, kalau kalian simpulkan, kita harus mempertahankan kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Ya, Mazmur 119 katakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan mempertahankannya sesuai dengan firman. Firman Tuhan ini menjadi standar kita. Firman Tuhan ini menjadi kebenaran kita. Bukan kebenaran masing-masing. Kita mungkin merasa bahwa apa yang aku lakukan tuh benar. Tetapi belum tentu kalau kita membaca firman. Tapi kalau kita tahu, kita suka baca firman, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, maka kita akan hidup di dalam jalannya Tuhan. Ya. Dan yang kedua, kita harus terus berdoa. Hari-hari ini kalian percaya, kita banyak melakukan kegiatan di rumah. Kita lebih banyak waktu untuk membaca firman dan juga berdoa. Berdoalah bagi semuanya. Ya, buat keluarga, papa, mama, semuanya, supaya segala sesuatu dalam lindungan Tuhan. Dan berdoa juga bagi bangsa dan negara kita, supaya Tuhan tolong kita melewati ini semua. Dari renungan firman Tuhan yang boleh kita dengar di pagi hari ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhan akan melakukan apa yang Ia janjikan. Tuhan akan melakukan apa yang sudah Ia peringatkan kepada kita. Oleh sebab itu, Tuhan sudah menubuatkan apa yang akan terjadi. Dan sudah terjadi. Dan yang lain akan terjadi. Oleh sebab itu, setialah di dalam Tuhan. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Pegang itu di dalam hidup kita masing-masing. Supaya kita tetap setia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Dan sekali lagi, biasakan kita untuk membaca firman Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepadanya. Sebagai ayat hafalan, kalian tertarik untuk membaca di dalam ayat 33 tadi, Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah ayat hafalan kita untuk sepanjang minggu ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar di pagi hari ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu GPDI Kramat dan cabang-cabang, kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau setia di dalam jalan-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan untuk membaca firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Karena firman itu adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan meneguhkan kami. Kami pun juga berdoa Tuhan buat keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang beserta melindungi, menjauhkan dari segala mara bahaya, dari segala hal-hal yang membahayakan hidup kami Tuhan.
Dan juga Tuhan, dari penyebaran virus corona, biarlah Tuhan darah-Mu yang menyertai, melindungi kami dimanapun kami berada. Kami pun juga berdoa Tuhan bagi gembala kami, wakil gembala, maupun semua jemaat-jemaat yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa yang baik untuk ibadah yang diberkati di pagi hari ini. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus besertalah dengan kami dimanapun kami berada. Dan biarlah firman Tuhan yang selalu menjadi penuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup ibadah di pagi hari ini dengan mengucap syukur dan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.